Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom. Yes, live now menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang sudah bersama-sama di WhatsApp, Telegram, TikTok, YouTube, Facebook. Damai sejahtera Tuhan mengalir di setiap hati kita semuanya. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Ya Roh Kudus, mengalirlah di setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kasih-Mu. Sembuhkanlah orang sakit di saat ini. Mengalirlah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan menyaksikan kuasa-Mu. Kesembuhan terjadi saat ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, silakan membagikan, silakan di-share, silakan diajak yang lain. Siapa tahu mereka butuh pelayanan doa untuk kesembuhan tubuh mereka, jiwa mereka, roh mereka, dan pemulihan hidup yang baru. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus
dengan kuasa-Nya. Sembuhkanlah mereka yang sakit di saat ini. Mengalirlah, menyembuhkan sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah, menyembuhkan, memulihkan setiap hati. Bapak Ibu sekalian yang rindukan akan kasih-Nya mengalir menjamah kita, saudara-saudara, dalam pujian ini angkatlah tanganmu dan rasakan urapan Roh Kudus menjamah setiap hati. Mengalirlah Roh Kudus saat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Sembuhkanlah mereka yang sakit di saat ini. Mengalirlah, menyembuhkan sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di live ini, di streaming ini. Kami rindu ya Tuhan. Mengalirlah, menyembuhkan urapan Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kasih-Nya. Sembuhkanlah orang sakit di saat ini. Mengalirlah, menyembuhkan sekarang. Urapilah kami
dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di live ini, di live ini dicurahkan. Amin. Kami rindu. Siapa yang rindu? Angkat dua tanganmu. Mengalirlah Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru, urapan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Kami rindu ya Tuhan Yesus melihat kuasa-Mu dicurahkan di live ini menjadi live kesembuhan bagi orang-orang sakit dan keselamatan bagi orang-orang berdosa. Amin. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah orang sakit di saat ini. Mengalirlah, menyembuhkan sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di live ini. Yang rindukan Tuhan katakan amin. Ketik mengalirlah. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, ampuni, bebaskan, selamatkan kami dalam nama Yesus. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Nya, sembuhkanlah orang sakit di saat ini. Mengalirlah, menyembuhkan sekarang. Angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin.
Kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kita yang percaya kepadanya. In Jesus' name. Hooray! Pengurapan yang baru, kuasa Roh Kudus, manifestasi kasih Bapa mengalir di setiap hati kita. Damai di hati. Puji Tuhan. Halo semuanya, Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama. Pastor menyapa yang ada di voice note, telegram, dan di WhatsApp, serta yang ada di live streaming maupun di video. Saudara saksikan tayangan ulang, baik yang di YouTube dan di Facebook, dan yang di TikTok yang sedang live saat ini. Puji Tuhan. Damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Pastor mau tunjukkan ini kepada Bapak Ibu terkasih. Ini apa? Ayo tanya, ini apa? Silakan direspon dengan komentar. Betul, makam. Atau betul juga yang di TikTok, kuburan. Ada juga yang bilang salib, betul. Ada yang bilang nisan, betul. Maksud dan tujuan pastor tunjukkan ini kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu kita mengingatkan siapapun Anda, muda atau tua, orang biasa, rakyat, ataukah pejabat, ingatlah hal ini, bahwa jasad yang ada di kuburan yang saudara tahu di kota saudara di mana, atau yang saya tunjukkan ini, mereka itu dulu sama seperti kita. Mereka punya impian, mereka makan, mereka minum, mereka punya pendidikan sekolah, mereka bekerja, sama seperti kita. Tetapi mereka sekarang sudah tertidur dalam keabadian. Mereka yang dulu sama seperti kita, kerja, bangun pagi ada impian, ada kesibukan, sarapan. Mereka sama seperti kita hari ini yang sedang saksikan ini, yang masih hidup. Mereka sama dengan kita dulu. Tapi kini
mereka sudah terbaring. Jasad manusia sudah menjadi jenazah. Saat waktu untuk jantungnya berdetak sudah berhenti. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih, marilah kita mempergunakan waktu-waktu hidup yang masih ada ini, yang percaya bahwa hidup ini ada yang kasih, ada yang mengatur, ada yang memberikan. Marilah engkau percaya kepada Sang Pencipta yang sudah datang ke dalam dunia melepaskan engkau dari hukuman api neraka melalui pribadinya Yesus Kristus. Dan marilah sama-sama kita sebagai orang yang hidup baru, kita mau berbuat baik. Kita mau hidup sesuai perintah firman-Nya. Itu hidup yang keren banget. Hidup saling mengampuni. Semua kita punya waktu masing-masing dan kita tidak tahu kapan waktu itu berhenti. Kemarin Pastor melayat di Yayasan Pintu Mas. Hari ini akan melayat sekaligus akan menyaksikan pelepasan jenazah ke kuburan yang bertempat. Hari ini jenazahnya disemayamkan di gereja GPIB Bukit Sion. Tadi subuh saat form doa dapat kabar, dan seperti komitmen saya sebagai hamba Tuhan, sekalipun saya bukan gembala, saya tidak dalam porsi penggembalaan, tapi orang-orang sudah mengenal hati saya. Kalau ada di antara keluargamu, kerabatmu, kenalanmu yang sedang dalam kondisi duka, yang pernah di mana mungkin ketemu dengan saya atau pernah kami layani, doakan. Jangan sungkan. Sekalipun saya bukan gembalamu, tolong infokan. Memang yang utama diinfo kepada gembala, karena tugas gembala di dunia ini, waktu umat yang digembalakan meninggal dunia, tugas gembala itu apa? Mendoakan, menyerahkannya kepada gembala yang sejati, gembala yang agung, gembala yang memiliki jiwa yang kekal. Serahkan kepadanya. Gembala di dunia menyerahkan kepada gembala yang agung, Yesus Kristus, Mesias yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat manusia.
Meskipun saya bukan gembalamu, dan memang saya tidak dalam penggembalaan, sedapat-dapatnya saya akan datang mendukung keluargamu, mengucapkan kalimat doa untuk yang ditinggalkan, mengirimkan bunga ucapan selamat berpulang, dan memberkati keluargamu yang ada. Dengan harapan semua yang saya lakukan ini bisa turut meringankan, sekalipun tidak mungkin bisa hilang rasa duka cita karena berpulangnya yang terkasih ke pangkuan Bapa di surga, ke rumah Bapa kita di surga. Tapi kiranya lewat kami datang menguatkan, memberikan bantuan kasih, sedapatnya kirimkan bunga, ucapan penghiburan, itu bisa meringankan keluarga yang ditinggalkan. Semua ada waktunya. Maka selama kita dan saya juga masih dikasih waktu sama Tuhan. Mungkin orang berkata, ini Pastor Andy hampir tiap hari dia kirim bunga ucapan duka kalau ada yang meninggal. Ini komitmen, bro. Ini panggilan, my passion. Uang bukan lagi ukuran, tetapi sebuah kebahagiaan, ketenangan batin. Demikian pun besok melayani hari Minggu. Ada rasa tenang, ada rasa bangga karena Tuhan. Ada rasa syukur dan bahagia. Bisa datang menguatkan yang lemah, bisa ke rumah duka karena saya bisa belajar terus merendahkan hati dan akhir hidup manusia. Dan hari Minggu besok bisa melayani, aduh senang sekali. Melihat jiwa-jiwa yang disembuhkan, jiwa-jiwa yang bersuka cita, jiwa-jiwa yang kita bisa kasih makan, makanan berkat, kasih beras, beras kesembuhan, beras berkat. Menyalurkan berkat Tuhan yang Tuhan kasih kepadaku sepanjang minggu ini. Aduh, saya bahagia sekali. Nikmat banget. Saya sudah dibuat Tuhan candu dengan kenikmatan ilahi. Doakan saya supaya saya tetap ada di frekuensi ilahi dan meninggalkan semua cara hidup yang lama yang tidak memuliakan Tuhan Yesus. Oleh sebabnya Bapak Ibu terkasih, semua pelayanan kami adalah free, gratis alias cuma-cuma. Kami melayani tidak meminta, tidak memungut, tetapi memberi dan memberkati. Ya, lain halnya kalau saudara-saudara merasa terberkati dan sukarela mau mensupport pelayanan ini, baik ikut share di live yang ada ataupun memberkati keluarga hamba Tuhan, puji Tuhan. Itu juga bisa kita pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi kita tidak jalankan kolektor, kita tidak minta-minta, kita tidak mau ada proposal. Halo, makasih, bless you. Cece Cindy Wijaya, Kakak Chelsea, makasih sudah sematkan ya, supaya teman-teman di TikTok juga jangan sampai terperdaya
dengan akun-akun palsu, oknum penipu. Karena di TikTok juga, kalau saudara ketik pencarian Pastor Andi Simon, itu sebetulnya banyak sekali yang bukan saya. Ya, jadi hati-hati, cek kembali pengikutnya, followernya, subscribernya berapa. Karena oknum penipu bisa menyamakan foto saya, bisa mirip-mirikin nama saya, tapi tidak bisa sama dengan pengikutnya. Ya, demikian pun di Facebook, demikian pun juga di YouTube. Hati-hati akun-akun palsu yang dibuat khusus untuk motifnya menipu dengan mengatasnamakan Pastor Andi Simon, jual minyak, jual air, jual doa, itu semua oknum penipuan. Pelayanan kami semuanya gratis. Tidak ada pungutan, tidak ada kolektor, tidak jalankan pundi. Lain halnya kalau saudara sukarela mau memberkati, puji Tuhan, berkat yang ada bisa kita gunakan untuk bagi beras, bisa kita gunakan untuk beli peti mati bagi yang membutuhkan, bisa kita salurkan bagi keluarga-keluarga duka. Puji Tuhan. Berarti saudara-saudara juga mau menjadi rekan pelayanan Pastor Andy, kita jadi berkat. Dan semua yang kita lakukan ini, kita akan tuai nanti di kekekalan. Baik, sekarang Pastor mau ajak kita melihat beberapa ayat firman Tuhan, ya. Secara singkat saja, karena Pastor juga berusaha hari ini jam 7 kurang sudah selesai, karena juga ada ekstra tambahan tugas yang harus Pastor kerjakan, ya. Kita selama masih hidup ini masih ada kesempatan anugerah. Saya mau sebut kita ada di dalam pertandingan iman. Menurut kitab Amos pasal 4 ayat 12, kita diingatkan di sana bahwa semua yang hidup suatu hari akan bertemu sama Tuhan. Jadi ada waktumu, ada waktuku. Kapan kita tidak tahu, tetapi marilah kita jalani day by day hidup kita ini dengan satu pengertian rema firman Tuhan tertulis, kita baca sebentar, bahwa hidup kita ini adalah pertandingan iman. Ketika ramai-ramai, pertandingan iman, pertandingan iman, pertandingan iman, pertandingan iman, pertandingan iman. Engkau dan saya ada di hidup ini, pertandingan iman. Di time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 2 bagian saja hari ini yang akan Pastor bacakan secara tertulis. Nanti kalau pas penyampaian ada ayat-ayat yang saya sebut, saudara-saudara ketik saja atau ingat saja atau saudara bisa catat saja. Baik, yang pertama Bapak Ibu terkasih, ada satu ayat emas, dan ini sering juga ditulis saat ucapan bunga, ya, orang yang sedang dalam melayat. Itu terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, Bapak Ibu terkasih. Ayat ini mestinya sudah favorit ya bagi saudara yang sering datang ke rumah duka.
2 Timotius 4 ayat 7 ada tertulis, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat-ayat ini senantiasa menguatkan keluarga yang ditinggalkan dan deklarnya orang yang beriman saat dia berpulang ke pangkuan Bapa, bahwa mereka sebagai orang yang dibenarkan Kristus sudah menjalani kehidupan ini dengan baik, sudah melewati pertandingan iman dengan baik, hingga tiba saatnya mereka ada di garis akhir. Mereka tetap memelihara imannya. Tetap memelihara imannya. Yaitu apa? Merebut, memperoleh, menerima hidup yang kekal. Seperti yang dicatatkan, yang Tuhan janji, terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Pastor akan membuka ayat firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, yaitu tentang janji Tuhan hidup yang kekal. Manusia itu kekal. Kalau saudara bisa melihat manusia di dalam seutuhnya, yang fana itu hanya tubuhnya, tetapi roh manusia ini bersifat kekal. Maka saya katakan manusia itu kekal. Hari ini saudara-saudara, pikirkan yang kekal, karena engkau adalah pribadi yang kekal. Kalau orang hanya berpikir hidup sandang, papan, pangan, pakaian, dia hanya berpikir yang fana, hanya memikirkan tubuhnya saja. Kalau orang hanya berpikir bagaimana dia wangi, bagaimana rambutnya dicat pink, bagaimana dia hanya fitness, bodybuilding, nge-gym. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa manusia kekal. Beberapa bulan yang lalu ada satu atlet binaragawan yang meninggal karena tertindih barbel. Muda, ganteng, populer, matinya mendadak karena tertindih barbel di lehernya. Lalu orang-orang mulai melupakan, mungkin karena jalan waktu, minggu, bulan, dan tahun. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa roh itu kekal. Yang kita lihat tidak ada atau dikubur jasadnya saja. Karena memang dari debu akan kembali kepada debu tanah. Tetapi roh kembali kepada Sang Pencipta, sesuai yang tercatat di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Tubuh ini fana. Tubuh ini nanti satu hari akan ditanam. Ada yang dikremasi, lalu dibuang abunya di laut. Tetapi roh itu kekal. Ketika rame-rame, manusia kekal, manusia kekal, manusia kekal. Yes,
Sekarang saya bacakan 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Ada tertulis, bertandinglah dalam pertandingan iman. Dalam pertandingan iman yang benar. Dan mari Bapak Ibu terkasih, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ingat, Andi ingat juga bahwa engkau udah ditebus dari cara hidup yang lama. Setiap kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Waktu kita dipanggil Tuhan tidak otomatis berubah. Karena manusia bukan robot. Setiap kita sekalipun melayani Tuhan tidak otomatis kita menjadi seperti malaikat. Ada pergumulan-pergumulan dari hidup yang lama. Saya pernah tahu ada hamba Tuhan udah melayani, masih diam-diam merokok contoh, padahal komitmennya sudah tidak merokok lagi. Ya itu mungkin pergumulan dia, kasihan. Dulu dia perokok candu, perokok berat. Melayani Tuhan tidak serta-merta membuat orang itu berubah total. Satu perubahan itu butuh namanya proses. Inilah yang kita perlu setiap hari menangkan dalam pertandingan iman antara keinginan roh dan ambisi pribadi kita. Ini yang kita perlu menangkan tiap hari sampai bisa membedakan mana kehendak Bapa, kehendak Tuhan, mana kehendak daging, ego, kehendak kemanusiaan kita. Inilah yang kita perlu tiap hari perkarakan pertandingan iman. Apakah kita mau setiap hari hidup untuk kita atau hidup untuk Tuhan dan sesama? Ini yang kita perlu perkarakan dalam pertandingan iman. Ingatlah bagaimana dulu engkau dipanggil Tuhan. Kita yang tidak layak, kita yang busuk, kita yang penyakitan. Hari ini Tuhan panggil kita, Tuhan urapi kita. Marilah kita menjadi eklesia, menjadi terang yang sudah dari gelap kita keluar menjadi pembawa kasih. Sekalipun di dalamnya kita tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna, tapi biarlah kita jadikan hidup ini sebagai pertandingan iman. Kita mau hidup belajar, hidup bagiku Kristus, supaya waktu saya meninggalkan dunia ini, saya mendapat keuntungan. Mari tinggalkan filosofi hidup yang lama yang berkata, bagiku hidup adalah uang. Tinggalkan cara hidup, konsep kerangka berpikir yang lama. Bagiku hidup adalah kemakmuran. Bagiku hidup adalah populer. Hidup adalah kaya raya.
bagi orang yang tetap hidup dalam filosofi yang lama seperti itu, waktu mereka meninggal, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi bagi kita hidup adalah Kristus. Waktu kita meninggal, kita selesaikan pertandingan iman ini. Kita disebut orang yang mendapat keuntungan. Dan kita disebut sebagai orang yang berhasil mengakhiri pertandingan iman dengan baik hingga mencapai garis akhir. Kita didapati Tuhan tetap memelihara iman. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat bacaan firman-Mu serta rema yang lahir dari hati kami saat mendengarnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kami waktu, umur, kesempatan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan mengajar kami bahwa hidup ini bukan sia-sia. Hidup ini adalah pertandingan iman yang harus kami perkarakan dan kami rebut setiap hari dan kami menang di atasnya. Dari ego kami tentang diri kami, tetapi kita menangkan semua tentang cerita mengenai Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan, biarlah setiap kami semakin berkurang-kurang, semakin kecil, dan Kristuslah yang semakin bertambah-tambah, Kristus yang bersinar, Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau lewat firman yang kami dengar ini, kami mau gunakan hari-hari kami, mau jadi berkat, mau memberikan dampak, mau melayani, mau meninggalkan sifat kami yang egois. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau setiap berdoa, setiap memuji Tuhan, setiap menyembah Tuhan, setia untuk membaca firman Tuhan, dan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami percaya pribadi-pribadi seperti ini adalah pribadi yang senangkan hati Tuhan, dan kami percaya diberkati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, engkau diberkati Tuhan, engkau dan keluargamu diberkati Tuhan dan kesehatanmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang merasa terberkati dengan penyampaian, sharing, dan pembacaan firman Tuhan tentang pertandingan iman? Siapa yang mendapat rema, siapa yang diingatkan Tuhan dengan sharing singkat ini tentang hidup yang kekal? Saya. Siapa yang sudah dengar ini menjadi hidup lebih menghargai waktu, lebih mau sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, melayani dengan benar, dan mau memperkarakan setiap hari hidup kita melakukan firman Tuhan? Saya juga dong. Yeay. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan tahu hidupmu, Tuhan tahu hidupku. Dan marilah kita sekarang ini, sebelum pastor akan mohonkan berkat untuk setiap air minum kita, pastor mau ajak saudara-saudara untuk memuji Tuhan Yesus.
sebelum waktunya tiba, marilah kita gunakan hidup ini dengan baik. Setiap hidup Bapak Ibu sekalian adalah pertandingan iman. Renungkan kalau hari ini kita meninggal, apakah kita sudah ada sampai di garis akhir? Kalau belum, mari perkarakan. Biarlah hidup kita untuk Tuhan, hidup jadi berkat, dan hidup melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Pujian ini menguatkan Bapak Ibu sekalian. Hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Cece Cingsiu, Bapak Melki, puji Tuhan. Halo semuanya yang ada di TikTok, YouTube, Facebook, puji Tuhan. Harus jadi berkat hidup ini ya. Amin, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ridwan Simanjuntak, jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Natalia Lim, Linda Panggabean, Horas. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Ada di garis akhir pertandingan iman. Hore! Amin. Hidup kami Tuhan adalah pertandingan iman. Kami mulai hari ini gak akan mau sia-siakan lagi. Kayak mau hidup bagi Kristus, hidup sungguh-sungguh dan jadi berkat dan melayani. Yang setuju, yang mau, yang pengen ketik amin, 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 amin. Dengarkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup ya Tuhan Yesus. Bila saatnya nanti
Aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup jadi berkat. Gunakan kesempatan yang ada dengan baik. Tulus, penuh kesungguhan. Saudara melayani, marilah dengan ketulusan, kesungguhan. Hidup ini adalah kesempatan. Saya doakan semua saudara-saudara sehat, dikasih Tuhan sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang Pastor mau minum. Sebelum minum akan mohonkan air yang saya minum menjadi air berkat, dan juga memohonkan air yang sama yang saudara minum jadi berkat, healing water bagi orang-orang yang sakit. Yang mau ikut didoakan, saudara-saudara bisa pegang seperti ini. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkaulah Sang Firman yang hidup. Sabda firman-Mu sudah kami bacakan. Dan biarlah setiap sharing menjadi rema kebenaran dalam setiap kehidupan kami dari Tuhan, yang membebaskan, menuntun, membimbing kami. Bapa, mohonlah berkat untuk air yang kami minum ini. Berkat-Mu atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir, memenuhi setiap pribadi yang meminum air healing water ini, jadi berkat kesembuhan untuk mereka sekalian. Amin. Minumlah air ini, karena air ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawaku mendekat padamu, Engkau Yesus Tuhan Maha Tahu betapa dalamnya kasih-Mu, hadirat-Mu kini sembuhkanku. Bawaku mendekat padamu, lebih tepat aku mau mendekat kepadamu ya Tuhan. Layakkanlah Engkau Yesus Maha Tahu betapa dahsyatnya kasih-Mu, hadirat-Mu sudah sembuhkanku. Yes, ku mau mendekat padamu, ku mau mendekat kepadamu Tuhan. Inilah janji kami
inilah kerinduan kami, inilah juga komitmen kami saat ini. Dalam pertandingan iman, dalam hidup umur yang kesempatan Tuhan kasih, kami mau mendekat kepadamu ya Tuhan. Hanya kepadamu lah setiap hati kami tenang, aman, sejuk, dan kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Sungguh sejuk, sungguh teduh kita ada di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih banget. Rame banget hari ini, sampai like-nya di TikTok hampir 1 M, 1 million. Wah, puji Tuhan, terima kasih. Semua ini karena berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya mau sapa-sapa dulu ya. Sapa-sapa dulu ini. Halo, ada Asetomo, bless you. Hendra, Vivi, ya. Opun Kardo Sihite yang kemarin ulang tahun, ya, puji Tuhan. Yang keberapa biar pada tahu, diketik di kolom komentar ya. Sapa-sapa, siapa tahu ada yang tetanggaan, puji Tuhan. Dan semua Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun hari ini, saya ucapin happy birthday ya. Halo, ya, ada juga Opung JW, jadi Sihaan, terima kasih, puji Tuhan. Ciara, ya, Piranti Bukit, ada Simon Sigumon Ron, puji Tuhan. Halo Tasya, makasih kakak Chelsea, puji Tuhan. Wah, detik-detik 1 million, cepat sekali. Like-nya di TikTok ini 1 M, wow, keren banget. Bahkan banyak yang membagikan. Ya, sebentar kita akan doa berkat biar semua yang hadir juga dapat berkat di dalam doa-doa kita. Puji Tuhan. Halo Shalom, ada Alfred di sana, ada keluarga Bapak Melki, ya. Ada juga Erni Alibasa, puji Tuhan. Saya menyapa keluarga C Ling Ling yang ada di Amerika, yang kemarin mengirimkan total ada 30 dus air mineral ukuran ini. Nanti pastor akan kasih kemasan healing water lalu mendoakan, dan kita akan bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan biar mereka semua sehat-sehat. Jadi berkat-berkat itu kita lanjutkan, puji Tuhan. Ya, nanti kalau udah terkumpul ada berkat lagi dari AdSense, dari Stars, Meta, dari gift TikTok, nanti pastor mau bagikan beras lagi kepada keluarga. Saya berdoa supaya bisa jadi berkat. Baik, itu saja ya tadi sedikit sapa-sapanya. Rohanda Nai Baho, puji Tuhan, ya. Iya, sama-sama. Terima kasih kakak di Papua juga, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Ricardo Lumbang Gaul, puji Tuhan. Ya,
yang saya tidak sebut namanya, mohon maaf ya. Mungkin besok-besok kalau pas waktu sapa-sapa spontan, pastor bisa sebut ya namanya. Puji Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah berkat-Mu Tuhan. Angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian. Mujizat terjadi di hidup ini karena berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Halo keluarga Bapak Hendra, keluarga Bapak Yang Effendi, keluarga Bapak Luyanto, puji Tuhan. Halo Cece Susi, CCV yang di Bandung, puji Tuhan, puji Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu sekalian, masuklah kita semua di hari yang baru ini dan terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Bapa yang baik mencurahkan berkat-Nya untuk kesehatanmu, kesehatanku, keluargamu, keluargaku, pekerjaanmu, pelayanan yang dipercayakan kepadaku, kepada Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan. Dan setiap studi, lumbung-lumbungmu semua ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan Bapa yang baik secara sempurna. Segala berkat ini diproteksi, dan Tuhan berkata sesuai dengan janji firman tertulis, semua yang Tuhan janjikan apa yang baik akan Dia lanjutkan. Terimalah setiap janji Tuhan ini dan terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan masuk di hari yang baru. Live streaming hari ini, video planning hari ini, pastor akhiri dengan ucapan Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semua dan sertai sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus beserta kita. Kiss bye. Dar. Dadah semuanya. Terberkati. Silakan di follow, di like, di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar saudara-saudara kalau pastor posting live atau video kesaksian dan doa-doa, saudara jadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi saat engkau sudah follow, like, subscribe channel medsos ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dadah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.